Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Mahafirzatul Felvika Maputra. Dan saya Diandra Ananda. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi yang menarik nih, yaitu etika akuntan dalam akuntansi keuangan dan manajemen. Apakah kamu tahu, sekarang ini masih banyak perusahaan yang melakukan kegiatan manipulasi laporan keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan untuk mengurangi beban pajak, sehingga etika profesi akuntan sangat diperlukan secara profesional untuk meningkatkan kualitas profesi. Sebelumnya, tahu nggak sih akuntansi keuangan itu? Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, pemerintah, dan juga untuk pihak internal perusahaan seperti pemilik perusahaan, manajemen, dan juga karyawan. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi, di mana aktiva adalah harta yang dimiliki suatu perusahaan digunakan untuk operasi perusahaan dalam upaya menghasilkan pendapatan, sedangkan modal yaitu selisih antara aktiva dikurangi dengan hutang. Berbeda dengan informasi akuntansi keuangan, informasi akuntansi manajemen adalah biasanya rahasia dan digunakan oleh pihak manajemen dan bukan untuk laporan keuangan publik. Kemudian lebih memandang ke depan dan dihitung dengan mengacu pada kebutuhan manajer. Persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang pertama itu ada prinsip akuntansi yang lazim diterima baik dalam akuntansi keuangan, kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen. Jadi disimpulkan bahwa pengukuran akuntansi keuangan juga harus relevan dengan akuntansi manajemen. Yang selanjutnya ada menggunakan sistem informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Kemudian etika dalam perspektif umum adalah suatu hal tentang tingkah laku perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik atau buruknya, sejauh mana yang dapat ditentukan oleh akal sehat. Dan etika dalam akuntansi keuangan dan manajemen ini merupakan suatu bidang keuangan yang luas dan dinamis, dan bidang ini berpengaruh langsung terhadap kehidupan setiap orang dan organisasi. Maka itu diperlukan beberapa etika yang harus dilakukan seperti kompetensi, integrity, objectivity, dan confidentiality. Ada 4 standar etika untuk akuntan manajemen. Yang pertama itu ada kompetensi, di mana pada kompetensi ini seorang akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya, mengikuti hukum, peraturan, dan standar teknis, dan membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya. Yang kedua ada kerahasiaan, mengharuskan seorang akuntan manajemen untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia kecuali ada otorisasi dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga ada integritas, yakni mengharuskan untuk menghindari konflik of interest, yakni menghindari kegiatan yang menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Kemudian yang keempat ada objektivitas, yakni mengharuskan para akuntan untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkapkan secara penuh semua informasi yang relevan terhadap laporan, komentar, dan rekomendasikan yang telah disampaikan. Kemudian ada konsep auditing, yakni adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan juga sistematis, di mana pihak yang melakukan bersifat independen terhadap laporan keuangan. Kemudian ada whistleblowing, yakni menetapkan tindakan atau seseorang karyawan yang membocorkan kecurangan perusahaan terhadap pihak lain. Ini contohnya seorang karyawan melaporkan kecurangan perusahaan yang membuang limbah pabrik ke sungai. Kemudian ada fraud auditing, adalah upaya mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi komersial, dan secara garis besar menjadi 2, yakni oleh pihak perusahaan, yakni dari pihak manajemen, kemudian pihak dari luar perusahaan oleh pelanggan, mitra usaha, dan pihak orang asing yang berdampak kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya ada creative accounting, di mana pada creative accounting ini
mengacu pada setiap langkah yang digunakan untuk memainkan angka-angka keuangan, termasuk pilihan dan penerapan prinsip akuntansi yang agresif, penipuan laporan keuangan, dan tiap langkah yang diambil melalui earning management atau income smoothing. Creative accounting menjadi istilah yang dipakai karena misrepresentasi pendapatan, kewajiban, aset perusahaan yang seharusnya dilaporkan dengan benar dan jujur. Manajemen perusahaan senantiasa memanfaatkan gray area berupa celah dalam suatu aturan tertentu yang memungkinkan praktek akuntansi tertentu dan tidak dilarang secara regulator. Berdasarkan Plato dan Matis pada tahun 2010, memisahkan creative accounting menjadi dua kubu, yaitu yang pertama ada praktek creative accounting secara positif dan juga praktek creative accounting secara negatif, di mana pada praktek creative accounting secara positif tersebut bukanlah tindakan fraud, namun berupa kecerdikan dari pihak manajemen mengambil manfaat dari celah dalam standar akuntansi. Hal ini tidak dikatakan fraud karena praktek creative accounting berlangsung secara legal, sedangkan praktek creative accounting secara negatif itu karena dianggap tidak etis. Selanjutnya ada kasus etika dalam akuntansi keuangan dan manajemen. Yang pertama itu adalah kasusnya 9 KAP yang diduga melakukan koalisi dengan kliennya di Jakarta 9 April 2001. Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta pihak kepolisian mengusut 9 KAP yang berdasarkan BPKB diduga telah melakukan koalisi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 95 sampai 97. Koordinator ICW Teten Masuki kepada wartawan di Jakarta Kamis mengungkapkan berdasarkan temuan BPKB 9 dari 10 KAP yang melakukan audit berada dalam 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan. Hasil auditnya ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang dilakukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 19, dan dengan kata lain 9 KAP telah melakukan atau menyalahi etika profesi. Selanjutnya ada dasar hukum Al-Quran dan Hadis. Yang pertama ada dasar hukum berupa surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena berdasarkan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Di sini relevansinya tentang kasus tersebut bahwa pada kalimat pertama, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, di sini adalah klien dari KAP yang telah atau perusahaan yang telah menghasilkan laporan keuangan. Dan selanjutnya ada, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesatkan perbuatanmu itu. Di sini relevansinya adalah laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan, diaudit dan diperiksa oleh KAP atau accounting eksternal untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut. Di sini KAP telah melakukan pelanggaran etika profesi dengan melakukan koalisi terhadap kliennya. Dan hal tersebut juga diketahui oleh BPKP, di mana BPKP tersebut mengetahui bahwa KAP dan juga kliennya telah melakukan koalisi sehingga laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan semestinya atau keadaan real di lapangan. Kemudian ada hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang adil berada dekat dengan Allah di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah, dan tangan keduanya adalah tangan kanan, yaitu mereka yang adil dalam hukum mereka yang kepada keluarga mereka dan segala yang dimohonkan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Ini yang dimaksud adalah kita adanya berbuat adil dalam menentukan atau membuat laporan keuangan. Itu bisa direlevansikan dengan saat
akuntan membuat laporan keuangan dan auditor dalam mengecek laporan keuangan harus berbuat adil dan tidak boleh membuat perlakuan mungkar. Sekian penyampaian materi dari kami. Apabila ada kurang dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. And finally, I will add a little information about public accounting firm or KEP Big Four, which is applies professional ethics to accountant in the field financial and management accounting. Name, are you know about other the firm Big Four and location about office center, Pricewaterhouse Cooper? Yes, alright. The other member of Big Four, it except PwC, is Deloitte, Ernst & Young, and KPMG. And then about office center in PwC in the London, English, but in Indonesian affiliate with a KEP Tanuruddin Wibiksa. In the PwC report with a title Financial Service Technology 2020 and Beyond Embracing Reduction, list 10 most important technology force that will shape competition in the industry service, financial industry service, and they must observe and face the 10. For example, the first fintechs, to economic about financial system, and the third about Bitcoin, the fourth about digital, and the five about cyber securities. And when they use technologies with financial ethics is offer a solution enabling financial institution to save costs and be more efficient and in carrying out the task. That's all my perform. Thanks for your attention. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.